Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bahas tentang siklus pengeluaran sistem informasi akuntansi yang beranggotakan Nadia Kusmastuti, Ayu Sari Listiawati, Devita Dwi Anggraini, dan Dewi Ayu Kusumaningrum. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar sebagai berikut. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ketiga, menyetujui faktur pemasok. Keempat, pengeluaran kas. Tujuan siklus pengeluaran untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Terdapat tabel perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Di siklus pendapatan, entry pesanan penjualan memproses pesanan dari pelanggan, sedangkan di pengeluaran, pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa mengirimkan pesanan ke pemasok. Di siklus pendapatan, pengiriman mengantar barang, dagangan, atau jasa ke pelanggan, atau biasa disebut dengan logistik outbound. Sedangkan di siklus pengeluaran, penerimaan menerima barang atau jasa dari pemasok, atau biasa disebut dengan logistik inbound. Kemudian, penagihan di dalam siklus pendapatan mengirimkan faktur ke lapangan. Dalam siklus pengeluaran, memproses faktur, meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Lalu, penerimaan kas dalam siklus pendapatan memproses pembayaran dari pelanggan. Dan yang terakhir, di dalam siklus pengeluaran memproses pembayaran ke pemasok. Yang bisa dibaca di dalam buku Sistem Informasi Akuntansi karya Marcel B. Rumney dan Paul John Steinbart, penerbit Salemba 4 di halaman 469 sampai 471. Yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di bawah atau di pembahasan selanjutnya. Aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama ada aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas yang pertama dalam siklus pengeluaran ini adalah aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa. Prosesnya yang pertama adalah economic order quantity, yaitu ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Yang kedua, reorder point atau titik pemesanan ulang, yaitu proses menentukan tingkat yang mana saldo persediaan dari suatu barang harus berada sebelum pesanan untuk mengisi stok dimulai. Proses yang keempat adalah sistem persediaan just in time, yaitu sebuah sistem yang meminimalkan persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukan yang diperkirakan. Proses yang kelima adalah permintaan pembelian, yaitu sebuah dokumen atau formulir elektronik yang mengidentifikasi permintaan pembelian, menentukan lokasi pengiriman, dan tanggal yang diperlukan, mengidentifikasi nomor barang, deskripsi, kuantitas, dan harga dari setiap barang yang diminta, dan mungkin akan menyarankan seorang pemasok sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang kedua yaitu memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama harga, kedua kualitas bahan baku, dan yang ketiga keandalan dalam pengiriman. Prosesnya yang pertama, pesanan pembelian atau purchase order, yaitu sebuah dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Yang kedua, pesanan pembelian selimut atau blank purchase order, yaitu sebuah komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka yang telah ditetapkan seringnya 1 tahun. Yang ketiga, vendor managed inventory atau VMI,
yaitu praktik di mana para produsen dan distributor mengelola persediaan pelanggan eceran dengan menggunakan EDI. Pemasok mengakses sistem point of sales pelanggannya untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk ketika produk tersebut jatuh pada tingkat yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu ancaman pengendalian. Penyuapan atau kickbacks adalah hadiah yang diberikan oleh pemasok ke agen pembelian dengan tujuan mempengaruhi pilihannya dari pemasok. Yang ketiga, penerimaan. Aktivitas bisnis besar ketiga dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Prosesnya yang pertama, laporan penerimaan atau receiving report, yaitu sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan kuantitas yang diterima. Yang kedua, memo debit atau debit memo, yaitu sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan ke pemasok. Ancaman dan pengendaliannya. Menerima pengiriman barang yang tidak dipesan atau ancaman 12 menghasilkan biaya-biaya terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Ancaman lain adalah membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Menghitung dengan besar kuantitas yang diterima sangat penting untuk memelihara catatan persediaan perpetual yang akurat. Yang keempat yaitu menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama keempat dalam siklus pengeluaran yaitu menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran, di mana prosesnya ada 6. Yang pertama, paket voucher. Paket voucher merupakan seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok, terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Yang kedua yaitu sistem non-voucher. Sistem non-voucher merupakan sebuah metode untuk memproses utang yang tiap-tiap fakturnya disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang, kemudian disiapkan dalam file faktur terbuka. Yang ketiga yaitu sistem voucher. Sistem voucher merupakan metode untuk memproses utang yang mana voucher pencairan disiapkan bukannya memposting faktur secara langsung ke catatan pemasok dalam buku besar pembantu utang. Voucher pencairan mengidentifikasikan pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengidentifikasikan jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi diskon dan potongan yang berlaku. Hal ini berkebalikan dengan sistem non-voucher. Yang keempat yaitu voucher pencairan. Voucher pencairan merupakan dokumen yang mengidentifikasikan pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengidentifikasikan jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi setiap diskon dan potongan yang berlaku. Yang kelima yaitu Evaluate Receipt Statement, merupakan sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang menggantikan proses pencocokan 3 cara, yaitu faktur pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian, dengan mencocokkan 2 cara atas pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Yang keenam yaitu kartu pengadaan. Kartu pengadaan merupakan sebuah kartu kredit koperasi yang para pegawai dapat digunakan hanya pada pemasok tertentu untuk membeli jenis-jenis barang tertentu. Ancaman dan pengendalian. Ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok, seperti ketidaksesuaian antara barang yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengeluaran kas. Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Prosesnya yaitu dari kasir, orang tersebut yang melapor ke bendahara, kemudian bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Ancaman dan pengendalian. Kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Ancaman lain yaitu membayar untuk barang yang tidak diterima. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.